Dan kita akan bernyanyi lagu I Love Jesus. Nah, sebelumnya ayo adik-adik berdiri. Yuk berdiri. Ayo. Musik, check it out. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam-dalam banget. Aku cinta Yesus dalam-dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Aku tresno Yesus jero banget. Aku tresno Yesus jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Nah, adik-adik, setelah kita menyanyikan lagu pertama, Biar lebih semangat lagi, kita lanjut ke lagu kedua, yaitu apa kakak-kakak? ICLOVE. Musik. Everybody sing with me, L-O-V-E. Everybody sing with me, L-O-V-E. Everybody sing with me. I-C-L-O. L-O-V-E. L-O-V-E. Everybody sing with me, L-O-V-E. Everybody sing with me, L-O-V-E. Everybody sing with me. Sekali lagi, I-C-L-O. L-O-V-E. L-O-V-E. Everybody sing with me, L-O-V-E. Everybody sing with me, L-O-V-E. Everybody sing with me. Oke. Nah, adik-adik sudah capek nih kayaknya, Kak. Tapi Iya. pasti semangatnya tetap menggebu-gebu. Nah, adik-adik, setelah tadi kita sudah bersuka cita bersama, bernyanyi bersama, sekarang kita akan memulai aktivitas kita, yaitu sebelum Dengan kita memulai berdoa, aktivitas Kak. kita berdoa, yang akan dibawakan oleh Kak Erwin. Kita siapkan hati kita melakukan sikap doa kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan pada kami, atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami akan mengikuti sekolah minggu daring Advent yang ketiga. Kiranya kasih sayang Tuhan menyertai kami dalam acara kami hari ini.
dalam sekolah minggu kita hari ini, supaya apa yang disampaikan kakak-kakak dapat bermanfaat untuk adik-adik yang di rumah. Kiranya kasih sayang dan berkat Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kami dan membimbing adik-adik yang ada di rumah. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, setelah kita doa bersama, Mari kita masuk ke bacaan Injil hari ini. Adik-adik dengarkan dengan sikap yang baik dan sopan. Oke, Kak? Oke, sip. Halo adik-adik, Kak Agnes akan membacakan bacaan Injil dari kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Firman yang telah menjadi manusia, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua yang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Makasih. Dadah. Halo adik-adik, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada minggu ini, Kak Salsa akan membawakan sedikit cerita tentang kisah si Lamin dan si Limuk. Ada kisah tentang si Lamin atau lampu minyak dan si Limuk atau lilin gemuk yang sama-sama menyala di tempat yang gelap. Mereka asik berbicara. Lampu minyak mengeluh, merasa bosan karena harus menyala sekian lama. "Buat apa aku di sini? Sudah sepi, sunyi. Lebih baik aku padam saja," teriaknya. "Hei, jangan begitu Lamin. Kita harus tetap menyala sampai Tuhan kita datang membawa kita ke tempat di mana kita bertugas. Umurmu jauh lebih panjang dari umurku. Ayo, jangan patah semangat," nasihat si Limuk. "Coba, mana ada manusia yang lewat. Lalu buat apa kita menyala?" tanya si Lamin dengan muka muram. "Bersabarlah, ingatlah tugas kita untuk tetap menerangi ruangan ini," kata si Limuk agak keras karena nyala si Lamin mulai redup.
Tiba-tiba angin bertiup, maka matilah si Lamin. Limuk terus bertahan agar ia tetap menyala. Ketika angin bertiup kencang, limuk hampir saja mati. Fokus, putarkan perhatian. Tugasku menerangi sekitar, kata limuk dalam hati, sambil tetap bertahan, menunggu angin lembut kembali. Maka limuk membesarkan nyalanya apinya kembali. Begitulah terjadi berkali-kali. Tapi limuk tetap melakukan tugasnya, memberikan terangnya. Kemudian datanglah tuan mereka lalu bergumam, "Wah, aku lupa kalau aku telah menyiapkan lampu minyak dan lilin. Tapi lampu minyak tak kuat dengan angin yang kencang. Pakailah nyala apiku untuk menerangi Lamin," bisik limuk. Lalu tuan itu mendekatkan si limuk pada sumbu minyak dan ces, lampu kembali menyala. Tuan membawa mereka ke dalam rumah. Anak-anak bersorak-sorak riang. Si Lamin tersenyum senang pada si limuk yang bahagianya menjadi terang bagi sekitar kita. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan cerita tentang kisah si Lamin dan si limuk, Kak Salsa akan memberitahukan adik-adik aktivitas kita pada minggu ini loh. Aktivitasnya yaitu adik-adik mengambil maksimal 2 foto tentang hal-hal positif. Contohnya seperti membantu orang tua membersihkan tempat tidur, mengepel, mencuci piring, dan mencuci tangan, dan lain-lain. Oke, Kak Salsa tunggu minimal jam 10 malam. Di foto dikirimkan ke grup Biak Santo Mikael. Maksimal 2 foto ya, kakak tunggu. Hai adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan Injil dari Tuhan Yesus melalui bacaan Injil hari ini, di situ dikatakan Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus telah lahir dan menyerukan pertobatan kepada manusia agar percaya pada Kristus Sang Terang Sejati. Keadaan dunia saat ini berada dalam kegelapan dosa. Tuhan Yesus lahir datang membawa terang agar semua orang tidak lagi dalam keadaan kegelapan dosa, tetapi berada dalam terang, dalam kasih Kristus. Saat ini kita sudah mengenal Kristus. Kristus sudah datang dalam diri kita, dan kita diutus menjadi terang itu bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk mama, untuk papa, untuk adik-adik kita. Nah, bagaimana caranya? Seperti cerita yang tadi, salah satu contoh bagaimana kita menjadi terang. Tokoh si limuk yang penuh semangat, tidak putus asa, fokus pada tanggung jawab yang diembannya, bersedia berbagi, menghibur yang sedang susah. Dialah si pembawa terang yang menghantar pada terang yang sejati adalah Kristus sendiri. Nah, adik-adik, di masa Advent ini kita diminta Tuhan Yesus untuk memancarkan Yesus Sang Terang Sejati di hati kita kepada dunia dengan terus melakukan perbuatan-perbuatan baik, yakni yang benar dimanapun dan kapanpun. Nah, di masa pandemi ini perbuatan baik kita adalah membantu orang tua, terus mengingatkan keluarga untuk memakai masker. Buat bapak ibunya yang lagi bekerja, diingatkan, "Mama, pakai masker kalau keluar rumah, jangan lupa cuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga jarak dengan orang lain, supaya papa dan mamanya sewaktu pulang tidak membawa virus di rumah." Gitu ya adik-adik ya. Nah, bila banyak orang yang menjadi terang bagi sesamanya, maka dunia ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, adik-adik, kita sudah berada di ujung acara nih. Setelah kita nyanyi, bacaan Injil, Juga mendengar cerita singkat. ya. Nah, adik-adik jangan lupa mengumpulkan aktivitas yang sudah diberikan tadi ya. Dikumpulkan di grup WA Di Biak Santo Mikael. Kakak tunggu jam 10 malam seperti biasanya ya. Oh ya adik-adik, juga ada lomba. Jangan lupa mengikuti lomba ya adik-adik. Lomba apa itu Kak?
1. Membuat video tutorial dengan cara membuat ornamen Natal. 2. Photoshoot dengan tema Natal. Nah, itu lomba-lombanya ya buat adik-adik yang berminat. Silakan ikut karena ada hadiah yang besar sekali untuk adik-adik. Oke adik-adik, untuk merayakan Natal jangan lupa ikuti. Dan kita akan menutup Acara kita dengan bernyanyi bernyanyi dahulu bersama. Kak. Oke. Yaitu, Dia lahir untuk kami. Musik. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang apa Kak? Sang Penebus Juru Selamat dunia. Oke adik-adik, kita akhiri semua ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Salsa. Oke adik-adik, sebelum itu mari kita berdoa. Katup tangannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah membimbing kami dari awal acara Minggu Daring Online kami sampai akhir. Kiranya Engkau selalu membimbing adik-adik di masa pandemi ini, agar adik-adik tetap sehat saat kita bertemu nanti. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah.